Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Video kita kali ini masih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut, 7 perwira angkatan darat diculik, disiksa, dibunuh dan jenazahnya dimasukkan dan dikubur di sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya di Jakarta Timur. Salah satu target penculikan dari gerakan G30 SPKI tersebut adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Menko Hankam sekaligus merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KSAB. Namun dalam peristiwa tersebut, beliau berhasil lolos dari penculikan di rumahnya. Nah, biar nggak penasaran, episode kali ini kami akan mengajak kalian mengunjungi lokasi peristiwa memilukan tersebut. Ini dia Museum Sasmitaloka Jenderal Besar A.H. Nasution. Sebelum dijadikan Museum Sasmitaloka Jenderal A.H. Nasution, tempat ini merupakan rumah tinggal Jenderal A.H. Nasution. Lokasinya berada di Jalan Teuku Umar nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat. Pada peristiwa G30 SPKI, tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, rumah ini menjadi saksi bisu 3 peristiwa sekaligus, yaitu: pertama, penculikan Jenderal A.H. Nasution yang berujung gagal. Kedua, ajudan Pak Nas, sapaan beliau, Kapten Pierre Tendean, diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Dan peristiwa terakhir adalah tertembaknya putri bungsu Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani Nasution yang saat itu masih berusia 5 tahun. Berkaca dari peristiwa tersebut, maka pada tanggal 3 Desember 2008, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan rumah kediaman Jenderal A.H. Nasution menjadi sebuah museum. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi terupdate sebelum berkunjung, silakan follow media sosial Instagram mereka di @nasutionmuseum. Museum Sasmitaloka Jenderal Besar A.H. Nasution dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dan dikelola oleh Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat atau Disjarah AD. Museum ini memiliki luas 2000 meter persegi dan dibangun pada tahun 1923. Sebelum ditempati keluarga Jenderal A.H. Nasution, pemilik rumah ini adalah mertua Pak Nasution sendiri, yang saat itu bekerja sebagai pegawai Gubernur Jenderal Belanda. Pak Nas dan keluarga menempati rumah ini sejak menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD tahun 1949 hingga wafatnya pada tanggal 6 September 2000. Secara keseluruhan, museum ini terdiri dari rumah utama, pavilion di sebelah kiri rumah utama, kantor pengelola di bagian kanan rumah utama, dan pavilion di bagian belakang rumah utama. Di halaman rumah utama terdapat patung Jenderal A.H. Nasution setinggi sekitar 2 meter yang sedang berdiri gagah dan diapit oleh 2 buah meriam gunung. Masih di halaman depan rumah, sisi tembok sebelah kiri terdapat relief dengan panjang sekitar 15 meter yang menceritakan karir militer dan perjalanan hidup A.H. Nasution. Sekarang kita memasuki rumah utama. Rumah ini terdiri dari beberapa ruangan, diantaranya ruang depan, ruang kerja, ruang tamu VIP, 2 buah kamar tidur, ruang senjata, ruang makan dan dapur. Sekarang kita mulai dari ruangan depan. Di sini terdapat sebuah torso atau patung setengah badan dari Jenderal A.H. Nasution. Sementara sisi kiri dan kanan ruangan terdapat kursi-kursi penerima tamu dan lemari pajangan yang terbuat dari kayu. Selain itu terdapat juga beberapa foto Pak Nas saat menjabat beberapa jabatan di TNI. Selanjutnya kita bergeser ke ruangan kerja Jenderal A.H. Nasution. Di sini terdapat diorama Pak Nas berseragam lengkap sedang beraktivitas di meja kerjanya. Selain itu di tembok ruangan juga terdapat piagam-piagam penghargaan dan foto-foto akademik serta lemari buku yang cukup besar yang memajang buku-buku karya Pak Nas dan koleksinya. Tepat di seberang ruang kerja Pak Nas terdapat ruang tamu VIP atau juga disebut ruangan kuning.
Dinamakan ruangan kuning karena Pak Anas mendesain ruangan ini dengan dominasi warna kuning, dimulai dari cat tembok, sofa, dan gordennya. Di ruangan inilah Pak Anas menerima tamu-tamunya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Keluar dari ruangan kuning terdapat sebuah lorong, lebarnya sekitar 1 meter. Di sisi kiri dan kanan lorong menempel foto kenang-kenangan Pak Anas bersama sang istri dan beberapa pejabat negara. Di antaranya foto Pak Anas bersama Presiden Soeharto saat pemberian gelar Jenderal Besar Kehormatan tahun 1997 dan foto Pak Anas bersama sang istri ditemani Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan Titi Soeharto saat penganugerahan warga kehormatan Kopassus tahun 1998. Di lorong ini juga terdapat diorama peristiwa upaya penculikan Jenderal A.H. Nasution pada peristiwa G30 SPKI. Pengunjung bisa melihat pasukan Cakrabirawa bersenjata lengkap sedang mengendap-endap di lorong ruangan. Tepat di sebelah ruang tamu VIP, terdapat sebuah ruangan tempat menyimpan senjata. Di ruangan ini terdapat beberapa jenis senjata, baik senjata tradisional seperti keris dan panah, maupun senjata api. Ada beberapa jenis senjata api yang dipajang di ruangan ini seperti pistol dan senjata api laras panjang. Selanjutnya kita memasuki ruangan kamar tidur Pak Anas. Di ruangan inilah Jenderal A.H. Nasution diberondong tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Terlihat beberapa lubang bekas tembakan di pintu kamar yang masih tersisa hingga saat ini. Terdapat juga diorama posisi berdiri Pak Anas saat kamarnya coba dimasuki pasukan Cakrabirawa. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat tempat tidur, lemari pakaian, televisi, meja, beberapa foto keluarga Jenderal A.H. Nasution, dan terakhir kamar mandi. Di ruangan ini jugalah anak bungsu Pak Anas, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dan tewas 5 hari setelah kejadian. Masih terhubung dengan kamar tidur, terdapat sebuah ruangan yang menampilkan diorama saat Jenderal A.H. Nasution berupaya kabur dengan memanjat tembok pembatas rumahnya. Tampak istri Pak Anas sedang menggendong anak bungsu mereka, Ade Irma Suryani Nasution, yang terkena tembakan di bagian punggung. Masih di ruangan yang sama, terdapat seragam pakaian dinas upacara atau PDU 1 dan 2 yang biasa dipakai Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya pakaian dinas upacara PDU 4, pedang pati, tanda kepangkatan, baret Kopassus, baret Kostrat, dan baret marinir Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya kita menuju bagian samping, tembok yang berbatasan dengan rumah dinas kedutaan Irak. Tembok setinggi 2 meter inilah yang dipanjat Jenderal A.H. Nasution untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Cakrabirawa. Pak Anas pun bersembunyi di halaman rumah dinas kedutaan Irak tersebut hingga menjelang pagi di tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya kita kembali ke dalam rumah utama guys, yaitu ruang makan yang merupakan ruangan paling besar dari rumah ini. Di sini terdapat diorama yang menceritakan saat istri Pak Anas yang menggendong Ade Irma Suryani Nasution sedang berhadapan dengan pasukan Cakrabirawa bersenjata lengkap. Saat itu pasukan Cakrabirawa menanyakan di mana keberadaan Jenderal A.H. Nasution. Bersebelahan dengan ruang makan terdapat ruang Ade Irma. Di dalam ruangan ini terdapat sebuah etalase kaca yang menampilkan barang-barang pribadi milik almarhum Ade Irma Suryani Nasution seperti sepatu, tempat air minum, tas, dan boneka. Selain itu juga terdapat seragam tentara dan replika baju yang dikenakan Ade Irma Suryani saat tertembak pada malam G30 SPKI 1965. Masih di ruangan yang sama, terdapat tempat tidur dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal A.H. Nasution di markas Kostrat tahun 1965. Ruang berikutnya adalah dapur yang letaknya bersebelahan dengan ruang Ade Irma Suryani. Ukurannya cukup luas dengan kitchen set bergaya vintage. Sekarang kita ke ruangan terakhir yang posisinya masih tersambung dengan ruang makan.
Ukurannya tidak terlalu luas, hanya terdapat sofa dan lemari etalase yang menyimpan beberapa piagam penghargaan dan bintang tanda kehormatan dari pemerintah yang pernah diterima Jenderal AH Nasution, diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Yuda Dharma Utama, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Nah, itu tadi beberapa ruangan yang ada di rumah utama, yang merupakan rumah tinggal Jenderal AH Nasution beserta keluarga. Selanjutnya kita ke bangunan pavilion yang ada di sebelah kiri rumah ini. Meski bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan, namun saat kami berkunjung ke museum ini, hanya ruangan yang paling depan yang dibuka untuk umum. Ruangan ini menampilkan diorama penculikan Ajudan Jenderal AH Nasution, Kapten Pierre Tendean, dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Dari rumah ini, Pierre Tendean dibawa ke lubang buaya dan dibunuh di sana. Selanjutnya kita menuju area yang berada di belakang rumah utama. Sebelum ke sana, kita akan melalui sebuah tembok yang menampilkan relief perjalanan hidup dari Jenderal AH Nasution sepanjang kurang lebih 20 meter. Tiba di halaman belakang rumah, terdapat sebuah garasi mobil yang menyimpan mobil dinas dari Jenderal AH Nasution berupa sedan Volvo S90 tahun 1997. Mobil ini diberikan Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie, untuk mengantarkan Jenderal AH Nasution menghadiri acara pelantikannya menjadi Jenderal Besar bersama Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, pada 5 Oktober 1997. Selain garasi mobil Pak Nas, di halaman belakang juga terdapat sebuah kolam ikan mas yang menambah suasana rumah menjadi terasa lebih tenang dan asri. Oke guys, itu tadi sedikit review dari kami saat mengunjungi Museum Sasmitaloka Jenderal Besar AH Nasution yang menjadi saksi sejarah peristiwa upaya penculikan Jenderal AH Nasution pada G30 SPKI tahun 1965. Bagi kalian yang ingin mendatangi museum ini, berikut informasi harga tiket dan jam operasionalnya dalam bentuk infografis. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, bye-bye.